Tidak ada satupun saling tolong menolong. Siapa yang mampu menolong kita, yang mampu menyelamatkan kita, yang mampu membantu kita? Pertama Allah, dan yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana agar dua ini menyelamatkan kita? Agar Allah membantu kita, agar Rasulullah pun menyelamatkan kita. Wala takunullah war rasul. Tidak boleh mengkhianati Allah dan tidak boleh kita mengkhianati Rasulullah. Pertanyaannya satu. Kalau malam ini kita menyatakan amanu kepada Allah, beriman dengan Allah, persoalannya muncung awak mulut kita lebih banyak menyebut Allah atau lebih banyak menyebut orang sabalah? Ayo. Lebih banyak menyebut Allah atau lebih banyak menyebut orang sabalah? Apalagi kini banyak masalah. Tadi dah dibaca oleh Pak Dewan. Jangan gara-gara nomor 1, jangan gara-gara nomor 2, jangan gara-gara nomor 3, awak menjadi blok-blok, menjadi golongan-golongan, menjadi terpecah belah. Biarkan saja. Yang kejadian wali kotakan mereka, mengawak bacakak. Yang kau duduk jadi kursi wali kotakan mereka, kenapa awak tidak bakal sapuan? Politik aman, bara nomor 3. 3 nomor nak. Nomor 1, nomor lain. 2, nomor 3. Tanggal berapa pemilihan? Tanggal 27 beko masuk dalam bilik, buka nomor 3. Cali nomor 2. Cucuk nomor 1. Selesai. Kan iyo nak? Ampek nomor. Lipek nomor ampek. Nomor 5 adalah. Masuk le nomor 5. Selesai. Mengawak baca kak. Ku awak nak bakal sapuan dek gara-gara nomor 2. Nak mengecek-mengecek dek gara-gara nomor 3. Indak mota dek gara-gara nomor 1. Emangnya wali kota laki etik awak? Padia sajalah mereka. Siapapun yang duduk jadi wali kota di kota Pariaman, itu wali kota awak. Jangan nanti gara-gara piti merah berubah pangana. Jangan gara-gara piti biru berubah lewaka. Ambo nak kamu larang doh. Karena kenapa? Sia saja yang kamu menyogok awak, terima sajalah. Sebab karena sogok kau tak berdosa doh. Tak berdosa bu ya? Tak. Cuma masuk neraka lain. Tidak ada berdosa doh. Carilah hadis. Imam ahli hadis. Berdosa tak sogok? Tak ada dosa doh. Cuma keluar tak ambo tu. Tapi lah diketik daknya keluar. Jangan bagi kambo, berarti pakai dah habis tu. Kita lanjut. Jadi baca Pak Ustaz supaya kami tidak berdosa. Karena kalau merah diagikan kita penyogok untuk membawa orang rumah awak tu. Oi. Niat sedekah, insya-Allah aman. Mau nomor 1 lagi piti terima. Nomor 2 lagi piti terima. Nomor 3 lagi piti terima. Jangan tolak-tolak. Sedekah tak boleh tolak. Yang ditolak gerobak. Yang didorong gerobak. Sedekah. Mendorong sedekah. Menolak sedekah. Dosa. Haram. Jadi baca tu. Terima. Alhamdulillah. Jadi siapa saja yang mantap pitih besok ke rumah tanya, untuk aku pak sedekah? Iyo, alhamdulillah. Bila para lu capek tarik. Ikatan akidah lebih kuat daripada ikatan darah. Ikatan darah sering terjadi perpecahan. Bisa gara-gara harta, bisa gara-gara sepetak sawah, bisa gara-gara sepetak parak kerambi, bisa gara-gara sepetak perumahan. Berapa banyak mereka bercakap gara-gara sawah,
bacakak gara-gara tanah, bacakak gara-gara harato, bacakak gara-gara piti, bacakak gara-gara wali kota. Kini bertanya apa dulu? Bertanya, yang awak pacakaan tu mati, le satu masuk kubur. Le satu menolong awak. Le satu membantu awak. Manta awak ke surga. Maaf, jangan galak. Tidak salah saya bantu awak kini dek gara-gara lah. Betul apa betul? Ama-ama dulu sebelum balaki rancak dak. Kini setelah balaki ba bantu. Indak salah saya. Tak, mohon maaf. Istri mati, sorry lah yo. Betul? Kok kamu nangis jo kami? Itu dek segan jo Pak Dewan. Paling-paling menangis partisipasi. Agak sekete. Alah tu. Daripada ndak satu. Alah tu. Kami awak cari. Ndak. Apa yang kami cari? Keluar. Apa yang di luar kami cari? Orang yang datang silih berganti. Rancak buruk, hitam putih, gapuk, kurus, tinggi, rendah. Kami perhatian. Dalam otak berfikir, sudah konan ma ditukar. Nah! Makanya ibu-ibu, mohon maaf bu. Mohon maaf. Jangan suka percaya jo laki-laki. Ingat, sado laki-laki tu buaya, kecuali saya. Terus, emangnya Ustaz tukang parkir? Kalau tukang anak, bukan wali kota, bukan Pak Dewan, bukan harato. Pitih nan balipek-lipek tinggal. Oto yang mengkilek-kilek tinggal. Umah yang batingkek-tingkek tinggal. Bini ampe kamek-kamek tinggal. Le satu agak cik masuk kubur Jawa. Ndak. Oh kok kamu menangis? Jo bini itu dia kena laki mati. Paling-paling bini kau taluk menangis 2 jam. Lewat dari 2 jam. Sasak ngok keluar selemonyo anak seorang leh. Aduh ndak isteri menangis 3 hari 3 malam ndak banti. Ndak aduh. Paling-paling nyon sansui dia laki mati. Anak leh. Bate sabate. Sabate. Agak 3 kali lalu. Melaki dapek lo tu pak. Ala dapek takkannya kawa. Sorry lah. Betul apa betul? Tidak ada beda laki-laki padusi sabananya sama ya. Yang kita cari bukan itu. Tidak lain adalah Allah yang Maha Penolong. Rasulullah yang memberikan keselamatan. Karena itu banyak-banyak kita menyebut Allah, ingat Allah, berzikir kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sama-sama. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sekali lagi. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Kita lanjut. 1. Apa identitas kita yang pertama agar kita sah sebagai umat Nabi? Nah, ini yang pertama. Apa itu yang pertama? Yang pertama, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Identitas yang pertama sebagai umat Nabi, mereka yang yakin kepada Nabi, mereka yang cinta kepada Nabi, mereka yang bersama dengan Nabi
Asyidda'u 'alal kufar. Semestinya kita harus keras terhadap orang kafir. Nah, asyidda'u 'alal kufar. Keras terhadap orang kafir. Keras bagaimana? Apakah kita perlu nentang perang? Tidak. Orang-orang yang tidak salat kemudian rumahnya kita bakar? Tidak. Lantas keras bagaimana? Kita harus punya prinsip. Prinsipnya tidak boleh goyah. Kok kau masuk ke kandang kambing, masuklah. Tapi jangan awak jadi kambing. Kok kau bakawan jauh kabau, bakawanlah. Tapi awak jangan jadi kabau. Kok kau balaki jauh laki nak semayang, balakilah. Tapi jangan satu takah laki nak sembah. Oi, oi, biarlah laki tu nak sembahyang. Biarlah. Beko di akhirat laki tu masuk neraka, awak masuk sarugo. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. Sanang awak kami masuk neraka. Indak bersyukur awak. Kami takah ko bantu ulah awak ko. Ha, bakureh kami siang malam, hujan kehujanan, panas kepanasan, tak peduli. Yang haram kami cari, yang halal kami bawa lo. Demi awak lo tu. Akini masuk neraka kami. Alhamdulillah. Oi, asyiddah. Keras terhadap orang kafir. Punya prinsip. Tidak boleh terpesona. Tidak boleh terpengaruh. Sekarang kita cari hari ini. Indonesia kita ini negara latah. Negara latah bagaimana Pak Ustaz? Ingin niru barat. Bukan teknologi yang dia tiru. Warternisasi yang dia ambil. Bukan isinya. Tapi kulitnya yang dia pakai. Cari hari ini. Berapa banyak pakaian sudah banyak pakai cara barat? Singke, bule, kete, pade. Singke, pendek, bule, pade, kete. Betul? Kadang bajunya tipis transparan, jaleh di luar, nampak di dalam. Kadang baju pendek, pusik kelihatan. Kalau lengenek pusik mungkin tak tampak, mohon maaf, kau pusik segadang bola pimpong. Pusik segadang bola pimpong, hanya tagak di simpang, nyo jual karena ojek 3.000, 3.000. Anak ojek bingung, dicari bedo, ndak dicari produk rancak lo. Ndak sadar anak ojek ada oto kencang di muka. Balantak tukang ojek joto. Tambung tukang ojek. Allahnya baconda, ayahnya sabut. Pusing. Mati. Anak ojek mati sase gara-gara mencari. Oi. Kita orang Sumatera Barat, Bu. Orang Minang. Kental dengan adat bersandi isyarat. Isyarat bersandi kitabullah. Bahkan syarat bahkan adat berkata syarat memakai. Tapi toh ternyata dalam kehidupan sehari-hari seperti kita tak terkontrol dengan budaya-budaya barat hari ini. Kemajuan zaman, bermacam perkembangan. Pakaian cara barat, berumah tangga cara barat, mendidik anak cara barat, makan minum cara barat. Bahkan di mana ketemu orang tua cukup dengan kalimat halo daddy. Kadang-kadang pakai salam kecipar-kecipir. Tuh cium pipi kanan kelepap, cium pipi kiri kelepup, papup, begitu. Salam kecipar-kecipir. Cari hari ini. Kadang-kadang dimulai dari ateh dulu. Basobok presiden yo menteri. Menteri kebetulan padu silo, kecipar kelepap, kelepup, kelepap, kelepup. Pak Presiden tak tahu bahwa laki menteri kebetulan gubernur. Gubernur ano saja. Kenapa? Atasan. Gubernur turun ke kabupaten baleh dendam. Basobok jo bini bupati kelepap, kelepup. Bupati ano saja. Sebab atasan. Bupati turun ke kecamatan. Kemudian basobok bini
Pak Camat kelepuk balai dendam. Camat anok sajo. Camat turun ke nagari. Wali nagari tantunya, indaknya bawa bininya. Camat anok sajo. Oi. Salam kecipar-kecipir. Hilang budaya kita Islam gara-gara masuknya budaya barat. Kalau kita tidak punya filter yang baik, maka taklah mustahil kemudian kita bagaikan gelombang lautan, Bu, Pak. Banyak ironis dan menyedihkan. Dihampas ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Anyut dalam arus, tidak menciptakan arus. Larut dalam irama, tidak melantunkan irama. Mengikuti model, tidak membentuk model. Ironis dan menyedihkan. Sebab itulah, dengan peringatan Maulid malam ini, kita ambil pertama identitas, asyidda'u 'alal kufar. Mari tanamkan sikap kehati-hatian dalam hal punya prinsip. Yang bana tetap bana, yang salah tetap salah, yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Kenapa? Hal itu telah dicemaskan oleh Rasulullah SAW jauh-jauh. Asyratis sa'ah, tanda-tanda kiamat. Apa itu tanda-tanda kiamat? Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar, yang hak bisa jadi batil, yang batil bisa jadi hak. Keadilan cuma kata, kemakmuran cuma teori, hukum hanya untuk orang kecil, orang besar tidak mampan hukum. Betul? Apalagi di Indonesia, hukum kita runcingnya ke bawah, tumpulnya ke atas. Rakyat kecil berbuat salah, hukum capek berdiri, tapi pejabat berbuat salah, hukum impoten. Saudara hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tamu? Balik calon. InsyaAllah. Boleh. Itu boleh. Masya Allah. Dalam mana masuk buat nak. Lanjut, Bu. Karena mantan wali kota sebenarnya beliau kan cuti namanya sebenarnya. Jadi mantan wali kota sudah datang, ambo lanjut pengajian seketek leh. Ambo lanjut pokoknya lah sudah mau banti lah beko. Dah, setuju tu. Di mana pengajian awak tadi? Tak terkena dah. Ambo jangan terkena dah. Nah, kembalikan pertama asyidda'u 'alal kufar. Tanamkan sikap waspada. Punya prinsip. Tidak boleh terpesona. Tidak boleh goyah. Kalau yakin nomor 1, sampai kapanpun tetap nomor. Yo tu nak. Jangan pelan-pelin. Kini nomor 1 dek Pak Waliado. Besok berubah nomor 2. Sebab 50. Harga diri 50 tu. Lah, asyidda'u 'alal kufar, punya prinsip. Jelas? Tidak boleh terpesona, tidak boleh terpengaruh, tidak boleh terbawa arus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita singkat-singkatkan saja. Yang kedua, sebagai identitas umat Rasulullah, kalau awak sebagai umat Nabi memperingati Maulid Nabi malam ini, maka yang perlu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ruhama'u bainahum. Mari tanamkan sikap ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara awak. Berkasih sayang. Tidak boleh saling jelek menjelekkan. Tidak boleh saling jatuh menjatuhkan. Tak boleh saling buruk memburukkan. Dan gara-gara dunia awak saling memfitnah. Dan gara-gara barang yang relatif awak saling menjatuhkan. Betul? Maka harus kita ruhama'u bainahum.
InsyaAllah dengan bersama siapapun nanti wali kota, mudah-mudahan wali kota nantinya dapat membawa masyarakat kota Pariaman menjadi masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan di bawah naungan redha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masyarakatnya madani, insyaallah seluruh kota Pariaman, masyarakat Padang Pariaman, masyarakatnya adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan di bawah naungan redha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kedua, ruhamau bainahum, berkasih sayang. Bagaimana berkasih sayang? Umat Islam tadi telah diikat oleh akidah, kata saya tadi pertama. Kalau kata Imam Al-Ghazali karamallahu wajhah, bagaikan kedua belah tangan. Coba cari tangan. Kedua belah tangan, begitu jalan tangan kanan ke depan, yang kiri ke belakang, yang kiri ke depan, yang kanan ke belakang, kita jalan bisa berlenggang-lenggang begini. Betul? Tapi coba bu, kalau dua-duanya tak mau kalah, tangan kanan ke depan, yang kiri ke depan, jalan mirip robot begini. Betul apa betul? Betul apa betul? Begitu juga kita di kota Pariaman. Ada yang jadi wali kota, ada yang jadi kepala desa, ada yang jadi mama, ada yang jadi bundo kandung, ada pengusaha, lengkap, satu sama lain saling melengkapi. Satu sama lain saling melengkapi. Tangan kanan berhubungan yang baik-baik, salaman, tanda tangan, ngitung uang. Tangan kiri tak pernah protes. Kenapa tak protes? Tangan kiri tahu posisi. Kenapa tahu posisi? Karena tugasnya bagian seksi kebersihan. Betul apa betul? Kok kamu bantu lo tangan suuk boleh sekedar partisipasi. Ambil air juga yuk ngopor ke belakang kelepap pap. Satu sama lain saling melengkapi. Tangan kiri tak pernah protes. Tangan suuk pun tak pernah sombong. Walaupun dia berhubungan yang baik. Tanda tangan, ngitung uang. Tapi begitu pitih dapet nyopai ke pasar nyoba beli jam yang pakai. Biarlah Pak Wali Kota duduk besok. InsyaAllah jalan Tamarancak kanlah dapet waktu. Alhamdulillah. Tapi coba orang coba dak bantah. Coba dak air ke Wali Kota saduallah. Baalah kira-kira. Nggak usah banyak-banyak. Dua saja Wali Kota. Cik untuk malam, cik untuk siang. Apa cakapnya tu? Jadi oleh karena itu kita doakan saja. Mudah-mudahan wali kota ke depan Allah berikan kesehatan lahir batin, hidup dalam beramal dan mati dalam beriman. Seluruh masyarakat adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan di bawah naungan redha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang ketiga, kalau kita malam ini peringatan Maulid, maka yang perlu kita amalkan dari sejarah Maulid, karakter yang ketiga, identitas yang ketiga agar sah sebagai umat. Maka yang ketiga tidak lain adalah tarahum ruka'an sujadah. Rukuk dan tanda umat Muhammad rukuk dan sujud. Tidak boleh kita tinggalkan salat. Jangan gara-gara orang beralik di sebelah zuhur lah hilang. Jangan gara-gara orang berlaki ke sebelah sibuk jaleknya, asar nak dolek. Jangan gara-gara mantap malah pulai, asar maghrib isya hilang lo. Baraka bodohnya awak, orang berlaki awak. Harus kita pikiran lo. Sembayang tak boleh tinggal. Tak sanggup salat berdiri, silakan salat sambil duduk. Tak sanggup sambil duduk, silakan salat sambil berbaring. Tak sanggup sambil berbaring, silakan salat dengan isyarah. Tak sanggup dengan isyarah, silakan salat dengan hati. Tak sanggup dengan hati, mati. Pasti disembayang orang awak. Makanya salat awak sebelum awak disemayangan. Biarlah awak semayang di belakang imam dulu. Sebelum besok diletakkan di muka. Betul apa betul? Kalau lah diletak di muka imam kamangalai. Bisa minta tolong ke laki yang dulu berjanji setia hidup semati bawah tonggak lampu. Tidak. Berjanji jo laki setia itu relatif. Baru menikah honeymoon. Kama-kama berdua pacik tangan. Seolah-olah coba ada air milik kita berdua. Betul apa betul? Senyenek bini terpeleset.
Cameh laki bukan main. Hati-hati yang. Tayo rabah tayo indah terpeleset sikit. Cameh laki apu. Baru menikah. Punya anak 3. Onderdil mulai rontok. Anak kacang-kacang lah retak pulau. Sepion lah pecah lo. Gigi tarik nak do. Gigi otrek nan tinggalnya. Oli lah berubah lo. Dulu merek oli top 1. Kini berubah one top. Honeymoon kah? Tidak. Bagus tidak? Cik bilik belakang. Cik bilik muka. Lebar subuk di jalan tol. Ruangan tengah. Pura-pura tak kenal. Betul apa betul? Betul apa betul? Relatif. Jangan galak besok tu. Woi. Relatif. Tarahum ruk'an sujada. Ruku dan sujud. Jangan salat belang-belang. Zuhur kena asar terbang. Mari tegakkan salat. Laksanakan salat. Jadi satu kebutuhan dalam kehidupan awak. Karena salat amalan pertama diperiksa di akhirat nanti. Wala adlun wala syafa'atun. Tidak ada bantuan dan tidak ada tebusan bagi siapapun. Siapa yang mampu menolong kita? Sahabat setia bagi kita sebagai the best friend. Teman yang terbaik. Ibadah badaniyah. Ibadah kalbiyah. Ibadah maliyah. Ibadah badaniyah salat. Ibadah kalbiyah zikir. Ibadah maliyah infak zakat dan sadaqah. Dialah sahabat awak. Dialah teman kita. Dialah saudara awak. Yang sampai alam barzah. Bahkan sampai kiamat. Apa kata Allah dalam Al-Kahfi? Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihah. Barang siapa mereka ingin bertemu dengan Allah, mereka harus punya 3 amalan tadi. Ibadah badaniyah, ibadah qalbiyah, dan ibadah maliyah. Kalaulah 3 kuado, insyaAllah aman awak. Mulai besok boleh mati. Matilah nak ada. Mulai besok silahkan. Boleh. Kenapa boleh? Semayanglah rajin. Sedekah rajin pulo. Berzikir rajin pulo. Matilah. Pak Ustaz. Yo, tetanggamu mati tadi. Mati. Yo, le semayang. Ndak. Bersedekah. Ndak jodoh. Baca Quran zikir. Ndak lodoh. Matinya. Yo, nekat paja tu. Asli nekat. Bakok nekat. Indah ado cialah. Mati lo. Sedangkan lah ado lan tentu selamat itu. Aku ndak ado cialah. Mati lo. Kalau kau mati. Semayang jangan tinggal. Bersedekah rajin lo. Baca Quran rajin pula. Berzikir rajin pula. InsyaAllah aman. Mulai besok ansui lah nak ada. Matilah. Tapi kalau nak ada amalan, sembahyang masih tinggal. Zikir pemalih. Baca Quran pemalih. Bersedekah cekik. Mambanamo. Jangan mati dulu. Tapi kalau kau mati, silahkan. Amo nak tanggung jawab. Lah. 3. Ulang balik. Lah jam 1 bah. Lihat man leh. Ada yang di belakang capek banti le buya aku pawali kapidato le ada. Lah. Amo ulang balik. Yang pertama identitas. Awak pertama punya prinsip ya. Walaupun tinggal di pantai Gondoria, jangan terpengaruh jauh budaya Gondoria. Jelas? Kok kamu laki, wajah laki nak semayang, jangan satu lo laki awak nak semayang. Ajar laki tu. Bujuk-bujuk laki tu. Umbuk laki tu. Baca buya, pandai awak lah. Hambolah kamu ajar awak, tidak mungkin no. Ada laki nak semayang. Pagi-pagi bikin kopi kat gadang galih tu senek. Biasanya galih ketek, kini buat angke galih tu. Agi ke laki. Kata awak. Pa. Agak lunak sengetik. Pa. Ya ma. Solatlah pa. Mama malu sama tetangga. Kalau papa ndak solat. Kan enak tu. Agi kopi tu barangke awak. Jangan diceli-celi le. Jangan mau otak panjang. Biar awak fikir seorang laki tu. Laki kau punya otak. Ada otak enggak? Awak fikir paja tu.
InsyaAllah je Pak fikir. Apa boleh otaknya di kepala. Capek fikir. Kalau dilutut je lama ni kata tu. Agi kopi tu. Calik besok alunya semayang. Balik dapat laki nan madan nak. Kan laki-laki ko ada nan sulah, ada nan baulah, ada ndak baulah. Kan begitu. Aku dapat laki nan baulah babu ya. Ada siku mangamu awak je nyo. Oi. Nah, besok cari lagi lah kopi tu. Mengecek balik. Pak, solatlah Pak. Mama malu mata tangga Pak kalau Papa nak solat. Begitu. Ndak je semayang. Besok kares ketek le. Pak, kares ketek le. Bako membentak-bentak ko ma. Iyo ba anda bentak Pak. Dari lunak Mama mengecek sampai membentak tak aku. Nyuruh Mama dulu Papa solat. Ndak je Papa semayang. Okeylah Pak. Kalau ndak semayang ndak lah. Tapi ingat Pak, mulai beko malam awak pindah kamar. Oi. Asyana ugi kira-kira. Siano. Mana kami ugi. Oi. Bo, jangan dibangak-bangak laki tu. Aku mentang-mentang kami lah buruk jalan mempempa tak aku. Ala bakat tu awak mengecek ke laki. Bang. Kadang-kadang dia pakak seketik. Baimbo lah. Pakak. Bu. Jangan tiba penyesalan. Mengecek je laki lelok. Jangan pula membentak-bentak. Pak, aku ada semayang umui lah barang aku. Menyesal dan melaki je Pak. Kalau tahu apa nak mu tak aku semayang. Rancak dan melaki je Ustaz Maulana. Woi, kalau tak aku barang macam kau tu. Jangan ada penyesalan. Sabar, sabar. Sabarnya istri terhadap suami. Ibadah. Makin banyak panggil laki ko buruk, makin ibadah dapat dia awak. Biarlah laki masuk neraka, awak masuk surga. Alhamdulillah. Lah yang ketiga, awak sikit-sikit saja, sikit saja. Allah sengaja balik ko. Yang keempat. Yang keempat, yabtaguna fadlan min Allah wa ridwan. Kalau you awak umat Muhammad, carilah rezeki yang reda Allah. Untuk rezeki banyak haram. Betul? Untuk apa itu balipek-lipek? Oto mengkilek-kilek. Umah bertingkek-tingkek. Bini ampe kame. Tapi toh satu pun tak masuk ke alam barzah. Biarlah piti seketek. Cukup. Gaji senek. Cukup. Rumah ketek. Cukup. Harato senek. Cukup. Laki ketek. Siapa ngecek dah cukup tadi? Aduh, kau berbahaya kau. Di belakang dah cukup je. Untuk apa itu banyak? Rumah besar megah dan mercusuar. Si primbeknya tabah 7 meter. Bayangin tu 7 meter awak kadang setengah meter enggak sampai. Dia 7 meter si primbetnya. Untuk penyakit di dalam sembuh. Martabak Mesir tak boleh makan. Martabak Bandung dilarang dokter. Daging tak boleh. Rendang tak boleh. Ayam panggang tak boleh. Ikan panggang tak boleh. Yang boleh buaya kantang. Untuk piti banyak makanan. Manci tu manci. Di pasar nak pakai piti makan kantang tiap malamnya. Biarlah awak miskin bu. Piti seketek makan jo sama lado batambuh. Betul. Paru ikan yang lalok bakaruh. Usai lalok taciri lasuh. Kadang-kadang luntibo di WC di pintu lapeh. Selesai. Lah tu yang kampe besok kita sama balik. Ya, ambo pertama lalamu ndak bersebut je Pak Wali Kota. Dari mulai boleh naik pertama jadi wali kota sampai malam ini baru bersebut balik. Baralah lalamu ko rahmat ko. Pertemuan yang tidak saya duga-duga. Allah sekian lama boleh jadi wali kota.
alun pernah bersebut. Baru malam ini jumpa kembali ambo. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan kepada awak bersama. Kita doakan balik. Mudah-mudahan beliau duduk di wali kota lagi nanti. Amin. Yang kelima, terakhir. Apa itu yang kelima? Simahum fi wujuhim min asaris sujud. Tanda-tanda umat Muhammad yang kelima nampak pada wajah mereka dari bekas sujud. Aku kan nampak gua. Nampak lo wajah-wajah yang ndak semayang nampak je semua. Nampak wajah-wajah yang ndak semayang jaleh. Di antara awak ku banyak wajah. Ada wajah banyak utang. Ada. Insyaallah. Wajah yang banyak dosa. Wajah yang muncung suka mota orang. Banyak. Wajah banyak masalah. Wajah pengicu. Ada. Wajah yang munafik kini nomor 1, besok nomor 2. Ada kan? Nah, jadi simahum fi wujuhim min asri sujud. Tanda-tanda umat Muhammad nampak dari wajah mereka. Di akhirat ada 3 wajah, Bu. Di akhirat. Wajah bagaikan rembulan, wajah bagaikan matahari, wajah bagaikan bintang-bintang. Siapa mereka wajah yang seperti ini? Wajah orang-orang yang suka berwudu. Berwudunya sebelum azan, wajahnya bagaikan matahari. Berwudunya ketika azan, wajahnya bagaikan rembulan. Berwudunya setelah azan, wajahnya bagaikan bintang-bintang. Dan mereka yang tak berwudu tak punya wajah di akhirat. Oi. 5 itulah insyaallah yang dapat kita sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan 5 identitas sebagai umat Nabi dapat kita aplikasikan dalam kehidupan awak sehari-hari sehingga ada perubahan mulai besok. Kalau biasanya seperti ini, besok berubah. Biasanya sikap begini, maka besok mulai berubah. Kenapa? Karena 5 identitas telah kita sampaikan tadi. Pertama, asyidda walal kufar, keras terhadap orang kafir, punya prinsip. Yang kedua, tanamkan sikap hablum minan nas, hablum minallah, saling hormat, menghormati. Jangan terjadi perpecahan, walaupun nomor 1, walaupun nomor 2, walaupun nomor kita. Istiqamah. Yang ketiga, jangan tinggal semayang, baapun kita, dalam keadaan pun awak, salat tak boleh tinggal. Yang keempat, carilah harta yang halal. Untuk abahnya haram, biarlah sedikit tapi halal. Dan yang kelima, identitas yang kelima, nampak pada wajah mereka dari bekas-bekas wudhu mereka. InsyaAllah, mudah-mudahan yang mau sampaikan menjadi renungan bagi kita bersama. Sambungannya silakan cari di Facebook Ambo Maulana. Foto profilnya berjubah, atau di YouTube Ustadz Maulana Al-Banjari LCMA. Silahkan, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam ini menjadi mau'izah. Kok malam bisa diperkalang, kok siang bisa dipertungke. Hidupnya kita dalam beramal, matinya kita dalam beriman. InsyaAllah sadonyo masuk sarugo. Kapan-kapan kita sambung kembali dalam episode selanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah boleh, masya Allah. Kalau mau benar, baru duduk beliau, baru bersebut kini. Betul. Itu pas mana itu, waktu itu mau sebut ya beliau, yang pas peresmian masjid di kampung baru. Dia kayak lapangan tenis tuh, yang DKRL itu bersebut waktu itu. Iya. Kau dah sama mulut itu. Mulut dia. Alim peresmian waktu itu dah.